Hi everybody and welcome back to my channel. If I'm standing here, it's time to learn English. So, how are you doing right now? Are you okay or aren't you okay? I'm sure that all of us are feeling bored and stuck. And how long have you been quarantined at your home? Yeah, it's very long time. Well, in this occasion, I'm going to share you about 5 essential tips to study and understand English easily, because during this situation, some of you have asked me some questions like this. Mister, selama masa kayak gini nih, aku ngerasa bahasa Inggrisku kurang banget. Gimana sih biar caranya aku bisa bahasa Inggris lebih wow lagi? Mister, aku merasa bahasa Inggrisku semakin turun ya. Gimana sih caranya biar meningkat lagi bahasa Inggrisku? Mister, aku tuh susah kalau belajar sendiri. Aku tuh nggak bisa caranya gimana sih biar bahasa Inggrisku biar bisa naik lagi. Apalagi selama kayak gini sekolah nggak boleh, jadi aku nggak bisa belajar kalau nggak ada yang ngajarin. Gimana sih caranya biar aku bisa belajar sendiri tuh? And don't worry, because you are at the right place right now, and all you have to do is about watching this video until the end. And don't beat about the bush, let's get started. Oke, jadi kalau kalian ngerasa selama situasi kayak gini, kalian ngerasa bahasa Inggrisnya sedikit menurun dan tidak bisa belajar secara otodidak, sebenarnya hal yang paling kalian perlukan yaitu adalah sebuah strategi bagaimana biar diri Anda bisa semakin terangkat atau bahasa Inggrisnya semakin oke lagi. Oke, jadi strategi pertamanya yaitu adalah set your goal, yaitu mengatur tujuan Anda atau tujuan kalian untuk belajar bahasa Inggris. Nah, di situ kalian bisa flashback ke belakang. Tujuannya apa sih aku belajar bahasa Inggris itu? Apakah untuk ngelamar kerja atau untuk sekedar ya enjoying the hobby aja? Dan karena apa sih kok kita harus mengulang tujuan kita lagi? Karena kalau kita belajar tanpa tujuan, it's meaningless. Itu tidak ada artinya. Bahasa Inggris kita akan seperti itu saja dan tidak akan terangkat seperti itu. Jadi misalkan kalau kalian bayangin aku bakalan kerja di luar negeri nih suatu saat. Nah, kalian bayangin aja di luar negeri itu tidak ada orang Indonesia. Dan ketika teman-teman mau membeli sesuatu atau ketika teman-teman mau membutuhkan orang-orang, pastinya kita tidak akan bisa berbicara kan kalau kita tidak menggunakan bahasa Inggris. Nah, jadi teman-teman harus punya tujuan pasti nih. Untuk apa sebenarnya aku belajar bahasa Inggris itu? Apakah untuk kerja atau untuk senang-senang? Itu. Kalau untuk kerja, kita harus menambah niat kita lagi agar supaya bahasa Inggris kita bisa lebih terangkat lagi. Seperti itu. Yang pertama. And the second, get many inputs. Jadi kalau kita mau ngomong atau menulis sesuatu dengan bahasa Inggris, kita harus punya beberapa input atau masukan-masukan. Nah, dari mana sih kita dapatin masukan-masukan itu? Yang pertama, kita bisa dari membaca atau reading. Di dunia yang semakin maju ini, pastinya akan menjadi sebuah kemudahan bagi teman-teman untuk membaca artikel atau membaca novel atau membaca apapun itu yang berbahasa Inggris. Dan kalian tidak perlu susah-susah untuk mencari. Kalian tinggal cari di internet, kalian ketikkan kata kunci di situ, dan kalian akan bisa dapat artikel atau cerita yang berbahasa Inggris. Nah, di situ teman-teman coba untuk memahami bahasa per kalimat. Jangan pahami bahasa Inggris setiap kata, tapi setiap kalimat. Jadi ketika pahami, kalian baca satu kalimat, nah disitulah tempat kalian untuk memahami dari setiap kata-katanya. Seperti itu. Jadi kebanyakan nih teman-teman kan pasti kalau tidak tahu arti satu kata dalam bahasa Indonesia, pasti teman-teman langsung mencari kamus untuk menerjemahkan kata itu sendiri. Padahal intinya adalah teman-teman itu baca dulu satu kalimat sampai selesai. Di situ teman-teman baru menerjemahkan ke kalimat bahasa Indonesia secara utuh. Dan disitulah coba kita pahami setiap kata-katanya. Seperti itu. Jadi ini satu tips buat teman-teman, jangan pernah mengartikan bahasa Inggris kata per kata. Karena seperti orang-orang bilang, bahasa Inggris itu memang tidak menentu. Iya, karena kita mengartikannya kata per kata. Coba kita artikan satu kalimat, itu akan menjadi suatu yang sangat berarti. Nah, apa cuma inputnya dari membaca aja? Enggak.
teman-teman bisa dapatkan input lain dari listening atau mendengarkan. Nah, coba teman-teman dengerin lagu atau dengerin podcast atau dengerin sesuatu yang mereka menggunakan bahasa Inggris dalam percakapannya. Nah, di situ teman-teman coba untuk mengucapkannya berulang-ulang dan berulang. Nah, dari pengulangan itu teman-teman bisa dapat, oh ketika orang luar negeri mengucapkan suatu kata ini, berarti kita juga mengucapkannya dengan nada yang sama atau dengan pengucapan yang sama. Ambil aja satu contoh dari lagu, misalkan kita dengerin dia mengucapinya seperti apa, lalu kita tirukan. Tidak usah dikasih nada deh, kita baca aja. Misalkan kalimat ini, pasti teman-teman familiar kan dengan kata-kata itu. Tanpa menggunakan nada, kita baca pengucapannya. A whole new world, a new fantastic point of view. A whole new world, a new fantastic point of view. Kita baca kalimat itu berulang sampai akhirnya kita mengetahui pengucapan dari setiap kata. Jadi a whole new world, a new fantastic point of view. Seperti itu. Jadi tidak usah terburu-buru. Pelan saja, karena belajar itu perlu sebuah proses. And the third, never learn about grammar. Nah, di sini yang paling penting, karena beberapa orang-orang banyak menanyakan ke saya, yaitu mengenai perlu nggak sih kita belajar grammar itu? Itu merupakan pertanyaan yang sedikit menjebak, karena bisa dibilang perlu, bisa dibilang tidak perlu. Yang pertama, kita bilang tidak perlu. Itu adalah ketika kita ingin belajar bahasa Inggris untuk yang pertama kalinya. Jangan pernah belajar grammar, karena kalau kita terpaku atau terfokus pada suatu tatanan bahasa, kita tidak akan bisa berlatih. Kalau tidak seperti ini, salah. Kalau menggunakan verb ini, salah. Kalau kita menggunakan preposition yang ini, salah. Nah, seperti itu. Karena di dalam otak kita akan tertanam, ngomong itu harus sesuai dengan tatanan. Itu tidaklah benar untuk kalian pembelajar yang pemula. Karena apa? Karena saya yakin orang bule pun yang baru pertama kali belajar bahasa Inggris, anak kecil misalkan, mereka tidak belajar tentang grammar. Mereka hanya belajar dengan pengulangan-pengulangan yang diucapkan oleh orang-orang. Misalkan anak kecil diajarkan sesuatu oleh orang tuanya, pasti dia akan mengatakan itu over and over again. Jadi tidak ada mereka yang namanya belajar grammar. Nah, disitulah satu kesalahan dari pembelajar pemula ketika kita mau belajar bahasa Inggris, kita belajar grammar. Itu tidaklah benar. Akan tetapi kalau kita sudah paham beberapa vocabulary dan kita paham maksudnya bagaimana, nah disitulah saatnya kita belajar untuk grammar, menyusun kata-kata dengan baik dan benar. Oh ya, tadi saya lupa sampaikan di poin yang kedua, ketika kita mendapatkan banyak sekali input dari listening maupun reading, kita pasti akan mendapatkan banyak vocabulary dalam otak kita. Nah, dari vocabulary itu coba kita pahamin maksudnya, kita pahamin penggunaannya. Kalau kita sudah paham maksudnya bagaimana, baru kita belajar tentang grammar, kita menyusun kata dengan benar. Oke, ingat, jangan belajar grammar dulu. And the fourth, never be afraid to make mistake. Nah, ini nih, satu hal yang mungkin teman-teman menjadi momok adalah ketika teman-teman salah dalam belajar, teman-teman jadi sangat merasa bersalah banget gitu, dan sangat merasa aduh aku salah, ya udah aku tidak akan mengulangi kesalahan itu. Itu jangan sampai terjadi. Ya karena oke lah, kalau dalam konteks kehidupan kita kalau salah minta maaf dan tidak mengulanginya lagi. Tapi kalau belajar, kita salah, kita harus naik lagi. Kita kalah, kita harus bangkit lagi. Salah, coba lagi, sampai teman-teman merasa bisa. Jadi poinnya adalah jangan pernah takut salah, karena salah tidak akan membuatmu merasa lebih salah.
merasa salah tidak akan membuatmu menjadi benar, karena dari kesalahan itu teman-teman bisa belajar bagaimana caranya menjadi lebih baik lagi. Jadi nggak apa-apa kalau misalkan menulis kata di kolom status, misalkan kata-kata itu salah atau mungkin grammarnya salah, tidak masalah karena kan masih belajar. Jadi seperti itu, jangan pernah merasa salah dan jangan pernah takut untuk membuat kesalahan dalam sebuah belajar. Oke? That's it. And the last, start practice it. Jadi kalau teman-teman udah tahu apa tujuan belajar bahasa Inggris, lalu sudah mendapatkan banyak sekali masukan baik dari listening maupun reading, dan pastinya juga mendapatkan banyak vocabulary, dan teman-teman sudah tidak belajar grammar atau belum belajar grammar, dan kalau teman-teman sudah merasa tidak takut untuk membuat kesalahan dalam belajar, ini adalah waktunya yang tepat untuk mempraktekannya. Nah, kita praktekkan dengan cara writing and speaking. Nah, dalam prakteknya untuk writing, teman-teman bisa coba untuk menulis satu kalimat sampai tidak terhingga, dan sampai teman-teman merasa, loh, ini kok menjadi sebuah cerita. Nah, seperti itu. Jadi banyak kalimat, dan intinya menjadi sebuah cerita. Teman-teman bisa mulai dari daily activity atau daily routine atau kegiatan dalam sehari itu. Atau kalau teman-teman sudah punya buku diary, you can write your story in a whole day in your diary book. Oke? Nah, untuk speakingnya, teman-teman bisa cari partner atau cari teman yang sama-sama belajar bahasa Inggris dan dia sama-sama punya eager atau punya kemauan untuk belajar bahasa Inggris. Nah, di situ teman-teman bisa belajar untuk speaking. Coba praktekin dari kata-kata yang simple sampai kata-kata yang mungkin teman-teman kesusahan, dan sampai cari kamus untuk mengartikannya, seperti itu. Jadi cobalah kita sapa teman kita dengan kata-kata yang simple, mungkin, "Hey, what are you doing right now?" And he will reply, "Yeah, I'm still cooking right now," or "I'm still reading a book, and how about you?" Nah, dengan kata-kata simple seperti itu teman-teman bisa langsung mempraktekannya, dan itulah yang dinamakan speaking. Yang penting Anda berbicara, tidak melulu atau tidak perlu kata itu harus benar sesuai tatanan. Tidak, yang penting Anda berbicara. Disitulah poinnya. And those are 5 essential tips for you to understand and study English easily, so that you can get the meaning of English itself. And if you feel that this video is really useful, don't forget to click like button, and don't forget to share this video to each other. And if you want to get the newest video from me, don't forget to click subscribe and turn on the notification button on the corner of the YouTube channel. And don't forget to give a comment in the comment box below, because all of your comments are really helping me to create the newest video. I'll see you in the next video, and bye bye.